kalau terpenuhi syaratnya. Ya, apa syaratnya? Iya, yang menikahkan itu adalah wali atau orang yang ditunjuk oleh walinya. Ya. Kemudian ada saksi 2 orang. Ya. Kalau sudah ada komponen-komponen itu, ya, ada ijab kabul, ya, walinya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya yang namanya ini. Kemudian pihak laki-laki mengatakan saya terima, maka pernikahannya itu sah. Ya, sah secara syariat. Ya, itu sah. Iya. Hanya saya jemaah sekalian, ya, di antara hikmah kenapa disyariatkan walimah, bahkan sebagian ulama mewajibkan, ya, itu untuk menghindari fitnah. Ya, jangan sampai mereka berjalan berdua, ya, masuk hotel berdua, masuk wisma, digerebek sama satu BB. Ya, kenapa? Dianggap belum menikah. Kenapa tidak ada pestanya? Ya toh? Tidak ada pestanya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya hikmah walimah itu untuk mengumumkan. Ya, bahasa kasarnya, lihat sudah kamu nikah. Ya, supaya kalau kamu lihat saya dengan ini, kamu tidak usah ambil pusing, itu istri saya. Tapi kalau tidak ada walimah, tidak ada pesta, itu bisa dicurigai. Ya, bisa dicurigai istrinya kah itu? Ya, suaminya kah itu? Ya. Tapi dari sisi hukum syariat, nikah siri itu sudah sah. Ya, sudah sah. Nah, amalan-amalan apa saja untuk mendapatkan jodoh dan apa doanya? Mati kak saya ini. Tolong dipahami ya akhwat sekalian, jodoh ada. Semua manusia itu ada pasangannya. Ya, demikian Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita ada pasangan yang baik, itu saja. Ya, itu yang doanya demikian. Ya, dan kemudian, ya, kalau misalnya sudah datang laki-laki yang baik agamanya, ya, baik juga akhlaknya, tidak usah tanyakan, piralah gajimu, ya, dan siapa katamu, tidak usah ditanyakan yang begitu-begitu. Ya, tanyakan saja. Iya, sama dia, sama kawannya bagaimana agamanya ini manusia. Ya, kalau agamanya bagus, ya, kemudian akhlaknya juga bagus, sudah terima. Ya, kenapa? Sebab kalau orang yang baik agamanya, dia tahu, dia paham, dia mesti bertanggung jawab sebagai suami. Dia mesti mencari kerja, dia mesti memberikan nafkah. Itu kalau orang bagus agamanya. Ya, dan dia akan mencari nafkah yang halal untuk istrinya. Iya, orang yang baik akhlaknya, dia akan perlakukan istrinya dengan baik meskipun dalam kondisi dia tidak mood, sedang emosi. Iya, sebab dia punya akhlak yang baik. Makanya Nabi persyaratkan itu, kalau sudah datang laki-laki bagus agama, bagus akhlak, terima. Ya. Nah, dan Nabi juga perintahkan kepada para laki-laki, iya, bahwasanya iya, wanita itu dinikahi karena cantiknya, harta bendanya, keturunannya dan agamanya. Ya. Kalau keempat hal ini, ya, Nabi katakan fasfal bizatiddin, pilih yang paling bagus agamanya. Tapi kalau ada yang bagus agamanya dan cantik, itu jauh lebih bagus. Ya. Ada yang bagus agamanya, cantik, kaya, jauh lebih bagus. Ya. Ada yang bagus agamanya, cantik, kaya, keturunan bangsawan, itu pasti yang paling bagus. Ya. Tapi kalau tidak terkumpul semua itu, ya, sudah tidak cantik, ya, bukan banyak hartanya, kemudian bukan keturunan bangsawan, pilih yang paling bagus agamanya. Ya, pilih yang paling bagus agamanya. Itu kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sebab kecantikan itu berapa lama? Ya, berapa lama? Tidak lama, habis melahirkan tidak cantik mi. Ya, tidak cantik mi. Ya, tidak bodinya kalem kayak lemari. Ya, kalau cuman itu yang dilihat saja. Tapi kalau agama, insya Allah semakin dia taat, kita semakin cinta sama dia. Apakah disyariatkan berta'awud ketika baca Al-Fatihah dan ayat Al-Quran lain dalam sholat, sebagaimana berta'awud ketika membaca Al-Quran? Iya, disyariatkan dan itu hukumnya sunnat. Ya, cuman ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat,
ta'awudz dengan basmalah itu tidak dikeraskan. Ya, tidak dikeraskan bagi laki-laki. Ya. Adapun bagi perempuan termasuk Al-Fatihahnya juga tidak dikeraskan. Ya. Sebab tidak ada ceritanya si perempuan itu membaca dengan keras. Nah, seorang hamba diangkat derajatnya di surga karena istighfar anaknya kepadanya. Apakah ini berlaku bagi orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya seperti sholat? Iya. Ya. Meskipun orang tuanya itu pendosa atau bagaimanapun ahli maksiat, ya, tapi selama anaknya soleh, maka selama itu, ya, dia akan mendapatkan bagian daripada doa anaknya. Ya, itu pentingnya itu anak yang soleh. Ya, olehnya, ya, kita sangat menekankan ikhwah-ikhwah itu, ya, bagaimana bisa mendapatkan anak yang soleh? Ya, mulai cari pasangan yang soleh dulu, ya. Dan sebelum cari pasangan yang soleh, kita dulu mesti soleh. Iya. Setelah itu dimasukkan ke tempat yang soleh, yang baik, seperti di tahfiz Darul Furqan, misalnya, ya. Iya. Supaya apa? Kita mau anak yang soleh. Iya. Nah, jangan ada ceritanya kita mau anak yang soleh, kita sendiri tidak soleh, kemudian cari istri tidak soleh. Bagaimana anaknya nanti, siapa mau lihat? Iya. Nah, makanya perbaiki dulu diri kita. Iya, sehingga meskipun orang tuanya itu pendosa, selama anaknya soleh, maka selama itu si orang tua mendapatkan bagian daripada doa anaknya. Ini menunjukkan urgensi anak yang soleh, jemaah sekalian. Di kampus banyak organisasi-organisasi yang dibentuk untuk menunjang prestasi kampus. Sudah pasti di dalam terjadi ikhtilat. Dan kita termasuk yang mensukseskan acara milad prodi fakultas. Jadi bagaimana hukumnya akhwat bergabung di organisasi tersebut, Ustaz? Karena si akhwat ini dibutuhkan untuk menunjang prestasi kampus. Namun di sisi lain, ia pasti harus terlibat dalam acara-acara yang kadang ada konser musik dan milad di dalamnya. Kalau di dalamnya itu mudaratnya jauh lebih besar, ya, nyata dan real, maka hindari hal tersebut demi menyelamatkan agama. Yang mana lebih penting di akhirat, prestasi atau agama? Ya, toh malaikat mungkar dan nakir tidak akan tanya, kamu dapat piala apa dulu di dunia, ya? Kamu dapat apa dulu? Tidak, ya. Perhatikan itu. Agama itu lebih pokok, lebih penting kita selamatkan. Ya, jangan sampai kita ingin, ya, menunjang prestasi kampus yang semu, kemudian mengorbankan agama. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Maka kalau kita melihat bisa berpotensi merusak agama kita, sebaiknya dihindari dengan cara yang baik. Iya. Baik. Sekira cukup demikian, ya. Silahkan menikmati apa yang ada. Jangan lupa baca bismillah dan jangan lupa doakan orang yang telah memberi kita makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.